Hai, kembali lagi di Bisa Antar Kata, di mana kita bisa ngobrolin motivasi, tentang konsistensi dalam kehidupan kita biar kita bisa saling bertumbuh dan berkembang. Kali ini gue ditemenin oleh temen gue namanya Ufuk, silakan kenalin diri lo. Ya, sekarang malam ya, selamat malam. Perkenalkan, gue Ufuk Sejagat. Ya, kita jadi. Ya, ini teman kantor gue juga ya, teman kantor gue tapi merek kantornya nggak disebutin dulu lah ya, karena kita nggak di-endorse. Yang penting kita satu kantor ya. Iya. Best friend. Best friend. And but competitor. Ya. Jadi kita satu kantor dan kebetulan pekerjaan kita juga sama, tapi di sini yang membedakan adalah teman saya Ufung ini bisa lihat ya di sini ada beberapa sertifikat, ada 3 sertifikat nih. Ada lagi sertifikat lain yang bisa kita lihat tapi udah disimpan ya. Nggak ditunjukin semua ya. Gitulah. Nah, jadi nanti kita ngobrolin banyak hal tentang bagaimana temen gua Ufuk ini bisa jalan dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya itu di Jakarta ini. Terlebih-lebih kita dua-dua ini adalah anak rantau. Iya, anak rantau. Tapi coba lu awalnya lu bisa nyampe Jakarta ini kenapa dulu, Puk? Kalau untuk awalnya, ini kan gue berasal dari Sumatera ya, dari Sumatera Barat lah bisa dikatakan. Sumatera Barat untuk provinsinya, mungkin kotanya Kota Padang gitu kan. Kota Padang. Kelahiran juga di sana gitu. Awal mula bisa sampai di sini dulu masa-masa di Padang itu kan waktu masih kuliah lah. Tapi gue sebelum gue nyampe ke sini, gue sempat nganggur juga. Sempat nganggur. Tahun setelah tamat dari kuliah. Oh, tamat kuliah. Lu kuliah di mana dulu nih? Kalau kuliahnya universitas di Padang tapi swasta. Apa tuh? Universitas swastanya itu apa? Universitas Putra Indonesia YPTK Padang namanya. Buat alumni Universitas Putra Indonesia. Putra Indonesia, jangan lupa di-subscribe dan dengerin nih. Ini adalah salah satu alumnus UPI. Alumnus. Ya, alumnus UPI yang masih bertahan dan bisa struggle ya di Jakarta ini ya. Insya Allah bisa lah. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, ini. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal Padang nih. Kebetulan gue juga lahir di Padang. Oh, lu lahir di Padang? Iya. Oh, bisa bahasa Minang. Sakete. Urang nye tapi tinggal di Padang. Urang nye lahir di Padang jo. Lahir di Padang. Yo. Berarti ini orang Nias yang lahir tapi di Padang. Lahirnya di Padang. Nah, oke, ini menarik nih ya. Iya, makanya kita bisa klop ya. Iya. Awal mula tapi sebenarnya di sini yang lebih duluan nyampe Jakarta ini sebenarnya bukan gue ya, tapi Ufuk ya pada saat itu ya. Lu tahun berapa? Kalau gue kalau nyampe di sini lah, maksudnya yang benar-benar kerja. Benar-benar kerja ya. Kalau benar-benar kerja ya 2022. Bulan berapa dulu? 2022 bulan Mei kalau bulan akhir Mei apa akhir Mei. Oh, berarti ini sekarang sudah mulai berapa tahun lu di sini ya? 3 tahun. 3 tahun bisa dikatakan kurang tahun ya. 3 tahun. Karena ini bulan Mei juga. Oh iya, sekarang kan bulan Mei. Itu kalau benar-benar kerja di perusahaan kita saat ini kan. Benar. Tapi nyampe di Jakarta sebelumnya pernah nggak? Kalau sebelum maksudnya sebelum kerja pernah ke Jakarta sebelumnya nggak? Pernah. Kan dulu kan gua waktu itu kan SMA juga di sini. SMA apa dulu nih? Kasih tahu lagi nih. Kalau untuk SMA swasta juga. Swasta juga. Tapi di daerah Jakarta Timur. Apa tuh nama SMA-nya? SMA atau SMK? SMA. Apa? Mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu, mungkin ada juga yang nggak tahu. Itu namanya SMA Diponegoro 2, Jakarta Timur, Jalan Kayu Tinggi. Nah, jangan lupa ya, jangan cuma bisa tawuran doang, tapi lihat nih, contohnya nih temen gua nih yang satu. Tapi ini kan SMA. Jadi ya. Untuk tawuran mungkin minim lah ya. Oh, minim ya waktu itu. Pada masa-masa gua sih masih banyak tawuran. Masanya mih. Mungkin iya, tapi untuk yang SMA gue ini minim kalau untuk tawuran. Oh, enggak tawuran. Lebih ke SMK-nya mungkin. Oh, tapi itu satu yayasan ya. Satu yayasan. Juga, iya. Ternyata di satu yayasan itu ada SMA, ada SMK. Ada SMK juga, SMP juga gitu. Ada gitu. Ada SMP juga. Tapi kalau untuk di masa-masa gue waktu itu ya agak kurang ya. Agak kurang, tapi kalau untuk yang SMK-nya, SMK yang dari satu yayasan gua ataupun yang lain pun juga itu lagi pada masa-masanya juga. Begitu. Oke.
Nah, kembali lagi nih, karena lu sudah bekerja di sini. Kira-kira lu udah bekerja di perusahaan ini sudah berapa lama? Ya kurang lebih 3 tahun dari gua nyampe di sini Mhm, sampai sekarang ini. Karena gua waktu itu kan nyampe ke sini ya yang gua bilang tadi itu kalau nggak mhm, salah ya, karena gua belum tahu, nggak tahu pastinya mungkin akhir Mei. Jadi gua oke. ngelamarnya juga di sini gitu, Oh bukan di ya, bukan di Padang, tapi bukan di gua Padang ya? di sini. Ya udah, kurang lebih gua masukin lamaran berapa, pokoknya 2 minggu gua Mhm, setelah di sini dapat pekerjaan yang saat ini yang gua dapat jalanin. pekerjaan yang saat ini. Iya. Nah, coba ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, menurut lu, eee, selama lu bekerja di tempat kerja lu saat ini, ada nggak merasa keluh kesahnya itu? Kalau untuk keluh kesah sih pasti ada ya. Eee, Nggak tahu nih apakah semua teman-teman juga, apakah mhm, cuman gua pribadi doang iya gitu ya kan. iya iya. Kalau untuk keluh kesah pasti ada, tapi lebih ke tidak melihatkan kepada orang lain aja. Oh, lu bukan orang yang menunjukkan keluh kesah lu ke orang lain ya? Ya, mungkin ada, Mhm. tapi yang menurut gua yang bener-bener yang ngalir aja, Oh, bahwasanya iya iya. kayak ngalir aja gitu. Tapi kalau untuk yang terlalu untuk keluh kesah yang setiap saat sih Enggak untuk ke ya? orang lain ya Mhm. kurang. Ya Gua berarti lebih lu bukan orang menyendiri yang lah. ini oke, lu bukan orang yang menunjukkan apa, mengeluh lah ya. Ya, Nah, ini gitu. menarik nih, karena sebenarnya kalau misalnya soal mengeluh ya, wajar nggak sih kita mengeluh di perantauan ini? Kan kita anak rantau nih, Kok. Kalau untuk mengeluh sih wajar aja sih ya. Nah, Wajar aja karena kan mengeluh itu kan juga bagian dari prosesnya mmm, kita benar. saat ini, apakah kita sudah mencapai tujuan yang kita capai saat ini Mhm. atau lagi menjalani proses. Ya wajar-wajar aja selagi tidak merugikan orang lain, itu aja. Selagi tidak merugikan orang Iya, lain, baik. gitu. Tapi, untuk informasi ya guys ya, Mas, yang mungkin berbeda, latar belakang dengan kami di sini atau yang teman-teman yang sudah tahu juga, Ufuk ini adalah salah satu karyawan terbaik ya di perusahaan. Seperti yang saya spoiler tadi dari awal, itu ada 3 sertifikat yang di mana dia bisa meraih itu di saya lihat di sini 2023 2 kali, satu di 2024 menuju ke 2025. Hah? Kalau yang terbaik sih masih banyak yang terbaik lah, Ya, gitu. tapi Tapi ya lu itulah. memandang diri lu sebagai apalah kalau gitu? Karena kan kalau misalnya dari point of view gua, kalau gua melihat lu yang terbaik. Karena kita sama juga nih, Ya, sama nih level bukan maksudnya level pekerjaannya sama, SOP-nya sama, ya. yang kita kerjain sama. Tapi perbedaannya antara lu dengan gua, lu masih di atas gua. Jadi bagaimana kalau pandangan diri lu sendiri tentang diri lu di pekerjaan lu ini? Kalau pandangan diri gua terhadap diri gua sih ya kayak sama kayak teman-teman yang lain. Hmm, Karena masih banyak juga yang terbaik yang gua lihat. Tapi hmm, mungkin cara pandang orang ke gua aja mungkin. Tapi kalau hmm, untuk pribadi gua juga masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar juga. Karena hmm, kan ya mungkin pandangan orang mungkin terbaik. iya, Ya kalau gue sih ngerasanya alhamdulillah aja gitu hmm, ya kan. Dirasa seperti itu sama orang lain ataupun dari gua pun gua melihat juga teman-teman yang lain juga ada yang terbaik juga yang gua lihat sepandangan gua gitu ya kan. gitu ya. Ya udah kayak gitu aja, sama-sama ini aja, sama rata. Tapi kalau gua ya lebih banyak ke belajarnya aja gitu, Lebih banyak walaupun belajar. udah mendapat apa yang gua inginkan, capai juga, tapi tetap harus belajar juga Harus gitu, belajar ya. sangat penting lah gitu. Tapi pertanyaan gua di sini, Fok ya. Apa sih yang membuat lu itu tetap konsisten dalam pekerjaan lu? Kan banyak orang ini kayak, aduh capek ya kerja ya, Kerja 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 terus nih, kerja. tapi nggak ada hasil-hasil terus nih, ya. Mungkin ada hasil juga gitu ya Ya kan. mungkin dari kayak gue lah, ini kan Ya. ini point of view gue nih, capek capek capek, tapi ya selalu aja nih nggak sesuai dengan apa yang gue inginin, atau mungkin ya janganlah kalau dibilang ini juga rezeki juga, ya rezeki gue juga Ya kalau itu lumayan lah. kalau itu mungkin beda ini lagi lah nanti ya. Beda beda perspektif, tapi yang Perspektif. menurut gua ini yang membuat lu bisa bertahan lah, maksudnya yang membuat lu kenapa lu bisa tetap konsisten.
Kalau apa ya, tetap konsisten kalau tetap konsisten sih, kalau gue lebih ke dalam pekerjaannya aja nih. Iya. Kayak mencapai atau kayak menjalani saat ini gitu. Gue kadang kalau ngelakuin sesuatu atau kayak ngerjain sesuatu atau lagi mencapai sesuatu dalam pekerjaan yang gue kejar saat ini, yang gue lihat apa di belakang gue. Oh, lu lihat yang di belakang lo? Maksud gue di belakang gue itu keluarga gue. Oh, latar belakang maksud lu? Latar belakang. Keluarga ya. Berarti Keluarga. ini poin utama kenapa lu punya semangat untuk itu tetap struggle di pekerjaan lu, tetap bersemangat dan keep spirit ya istilahnya. Keep spirit lah. Keep spirit itu ini ya, keluarga ya. Keluarga. Seberapa penting sih keluarga buat lu, Po? Sangat penting, karena gue lihat kenapa sangat penting bagi gue. Karena kan yang tahu bagaimana keluarga gue saat ini kondisinya atau segala macamnya gitu kan, gue pribadi yang tahu gitu ya kan. Dengan cara gue melihat seperti yang saat ini, ya gue jadi lebih semangat untuk membahagiakannya. Misalkan kayak untuk perekonomian gitu kan, setidaknya apa yang gue jalan ini gue dapat hasilnya untuk keluarga juga, berapa persennya gitu ya kan. Bukan walaupun nggak semuanya gitu kan, tapi setidaknya yang gue kerjakan ini ketika gue dapat lebih, pasti karena keluarga gue tadi tuh. Jadi gue ada niat untuk ya setidaknya ada yang gue banggakan dan gue bahagiakan lah untuk keluarga gue. Berarti ini lu menomorsatukan keluarga dulu ya? Iya. Family first ya? Family first. Dominic Toretto? Hah? Lu tau Dominic Toretto nggak? Itu apa tuh? Pembalap itu ya, apa di film Fast and Furious kan yang botak, Vin Diesel. Vin Diesel. Nah, itu nomor satu keluarga dulu. Oh iya, itu latar belakangnya ya. Berarti ini memang menurut lu ya, jadi kalau keluarga lu itu yang sangat berarti dalam hidup lu ya? Iya, sangat berarti. Sangat berarti. Apa sih yang membuat, nah ini gue mau tanya nih ke lu, ini agak lebih dalam lagi nih gue tanya ini. Gue takutnya kalau lebih dalam nangis lagi nih. Kita usahakan jangan nangis, tapi buat yang nonton boleh nangis. Maksud gue gini, Po. Seberapa sih peran orang tua lu dalam kehidupan lu, makanya lu bisa sekuat ini sampai sekarang bertahan di Jakarta yang penuh dengan persaingan ya. Persaingan, dan gue harus bilang Jakarta itu hutan belantara. Kenapa gue bilang hutan belantara? Karena siapa yang kuat dia yang menang. Iya. Nah, itu. Apa sih peran orang tua lu? Gue mulai dari ayah dulu lah. Apa lu panggil ayah apa? Bokap, bapak, papa. Oh, papa. Tapi kalau untuk panggilan di handphone gue Papski. Papski. Karena dulu sama-samanya ganteng-ganteng serigala. Tapi lu memang ganteng sih, Bok. Tapi gue bukan serigala kan? Nah, bukan serigala. Ganteng-ganteng apa nih? Unyu. Oh ya, ini kalau misalnya Papski lo, lu panggil Papski, papa ya. Kalau untuk nama di kontak HP ya, Papski. Kalau gua my boss, karena dia bos gua. Bosku ya. Bosku, enggak my boss. My boss. Pakai bahasa Inggris. My boss. Meskipun dia nggak ngerti artinya. Ya. Ini peran ayah atau peran papa di dalam hidup lu sampai lu bisa sampai seperti ini. Kalau peran ayah gue sih, gue tahu sih bagaimana perjuangan dia dari gue kecil sampai saat ini, kayak membiayain sekolah. Bagaimana dia, gue sangat tahu lah cara dia cari duit untuk buat nyekolahin gue, buat ngekuliahin gue juga gitu ya. Oh iya, dia ngulahin. Iya, tapi ya itulah, pokoknya gue tahu lah, sangat tahu lah perjuangan dari papa gue ini gitu. Bagaimana dia membesarkan gue gitu. Ada kata-kata nggak buat papa di sana? Ya kalau buat papa gue sih jaga kesehatan aja, karena kan sekarang juga udah umurnya juga udah 60 kalau nggak salah. 60 dia, ya, lumayan 60 lah gitu, lumayan juga gitu kan. Ya pokoknya selalu lah ya, intinya itu aja. Ini kayaknya kita mulai menangis nih ya, pokoknya. Tapi berarti itu berarti jasa ayah kuat, tinggi banget dalam kehidupan lu ya. Sama juga sih sama nyokap. Kalau mama apa? Mama bagaimana? Mama gue sih hampir sama-sama sih.
Sama-sama. Yang paling berkesan lah buat lo yang lu nggak akan lupa. Contoh nih, kalau gua, mama gua dulu yang membuat gua bisa kuat waktu itu, dia mukul gua dulu, Fok. Tapi mukul karena sayang. Ya. Jadi gua dipukul pakai Pakai rotan. Enggak. Gua nggak lupa tuh, aduh. Dia pakai ini Pakai kayu, bukan lidi, Fok, kayu. Kayu. Kayu apa tuh? Les. Segi 4 dia Bukan bentuknya. meteran kan? Kalau meteran gampang lah meteran. Misalnya. yang apa itu? Dilacui. Bukan. Tapi itu gua nggak ingat tuh. Memang karena memang nyokap gua misalnya pada saat itu ngajarin gua untuk berbisnis. Gua nggak ngerti bisnis. Gua jual murah barang-barang yang gua jual murah. Jadi gua nggak apa, dan gua kena dapat di situ. Tapi setelah itu gua tahu bahwasannya dia mukul gua itu pada saat itu karena dia nggak mau anaknya nanti ketipu nanti. Kalau sudah dewasa. Ternyata setelah dewasa memang gua sering ditipu sih. Iya. Dalam hubungan cinta. Banyak lah ya. Tapi belum tentu gua nipu juga ya. Itulah pokoknya. Ya. Nah, tapi kalau lu bagaimana? Kesannya sama nyokap atau mama? Kalau nyokap gue sih sama kayak nyokap lu juga ya. Tapi nggak tahu juga apakah emang karena di Sumatera ini juga gitu. Lumayan lah ya. Lumayan itu lah ya. Coba kalian komen ya. Yang dari Sumatera gimana nih? Latihan militer dari nyokap ya. Utamanya sih lebih ke nyokap ya. Iya, nyokap. Kalau untuk lebih latihan militernya gitu. Nyokap gue sama kayak lo. Oh iya. Kayak mukul pakai tangan, nyubit ya gitu kan. Tapi ya dalam artian bukan karena dia nggak sayang. Iya, nggak sayang gitu. Ya mungkin dengan cara itu dia sebenarnya sayang gitu kan. Itu mendisiplinkan. Mendisiplinkan. Bagaimana kita nanti udah besar gitu. Iya. Ke depannya. Itu aja sih. Oke. Sama bokap gua juga. Bokap gua nggak pernah ini. Dari gua kecil sampai sekarang ini dia nggak pernah apa namanya? Mukul apa segala macam gitu. Jadi Fuk sangat berarti ya ibu ya. Tapi di keluarga lu anak satu-satunya atau gimana nih? Gua 2 bersaudara, satu yang cewek, yang nomor 1 lah, gue yang nomor 2. Karena gua 2 bersaudara, jadi yang 3, 4 nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti sayang adik kakak nggak ada ya? Nggak ada. Cuma sayang kakak aja. Kakak aja. Berarti nggak berlaku lagu satu-satu nggak berlaku ya? Cuma sampai di satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga sayang sama kakak doang. Tapi nggak ada adik kan? Nggak ada adik ya? Sayang sama kakak. Oh iya, luar biasa ya. Kalau lu gimana? Oh, gua keluarga besar. Keluarga besar ya? Setengah lusin. Besar ini maksudnya gimana sih? Gede, banyak. Banyak. Ya, besar juga, badannya besar juga. Tapi ada adik gua nggak sebesar gua, Fu. Mereka lebih ramping ya. Lebih ramping. Karena ya itu tadi. Tipis ya. Tipis. Lebih tipis. Oke, Fuk. Berarti ternyata memang jasa dan dari keluarga ini sangat besar ya di dalam perjalanan hidup lo. Tapi kan ini gue selalu bingung nih, Fuk ya. Dalam pekerjaan ini kan lu kan salah satu orang yang menurut gue ya tekun dalam bekerja ya. Orang yang sangat bisa dibilang bukan tidak pernah mau, tapi tidak pernah menunjukkan kelemahan dalam bekerja ya secara khusus. Itu ada rahasianya nggak? Kelemahan maksudnya seperti apa nih? Ya, lu kan kalau misalnya dari penilaian kualitas lu, quality, bagus. Tahan lama bekerjanya, bagus. Endurance. Atau durability lu kuat. Habis itu dari penghasilan, dari quantity lu bagus juga dalam hasil pekerjaan. Kan pekerjaan kita ini dengan kita bekerja dengan baik, hasil kan juga lebih baik juga kan. Tapi kalau kita bekerja tidak maksimal, hasil juga nggak maksimal. Nah, apa rahasianya? Nah, hari ini kita buka rahasia nih. Sebenarnya bukan rahasia ya. Tapi mungkin tips pribadi yang gua jalanin aja mungkin. Kayak pribadi yang gua jalanin, mungkin ada hasil kali ya, mungkin gitu ya kan. Kalau dari pribadi sambil minum boleh gua? Boleh. Gua minum juga ya. Guys, Krating Deng ya. Meskipun belum disponsori Krating Deng. Dan jangan lupa di sini ada sutradara kita juga. Lagi menikmati. Lagi memantau. Mantap, monitoring. Ya, tapi kita gak kasih minum. Nanti saja pas udah. Nanti ya setelah ya. Setelah. Bagaimana?
gue sebelumnya kan, sebelum gue di sini kan mungkin bisa cerita boleh sedikit aja gitu. Tidak masalah. Gue ini sebenarnya kalau untuk nyari duit ya, awal-awalnya itu waktu gue kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sudah cari duit? Gue udah nyari duit waktu itu. Pernah kerja sama orang di tempat buah. Jadi buah ini cuman hanya satu saja gitu. Buah apa dulu nih kalau jeruk. Oh ya, buah jeruk. Jadi jeruknya ini dari Medan diambil, dibawa ke Padang, nanti kita yang nyortir gitu. Oh, berarti pekerjaan lu itu nyortir buah? Nyortir. Kalau gue bukan bagian nyortirnya. Tapi lu bagian makan-makannya? Bagian nurunin dari mobil L300, kalau mungkin teman-teman tahu L300. Gue yang turun ke bawah, nanti teman gue nanti ada yang nyortir mana yang bagus. Bukan, ya yang bagus, yang bagus iya juga. Terus ukuran yang besar, ukuran yang sedang, yang kecil sama yang busuk juga. Oh ya. Yang itu. Nanti baru ditaruh di keranjang-keranjang gitu kan. Itu gue udah, dari situ gue awal mula-mula gue nyari duit gitu kan. Iya. Ya enak sih nyari duit gitu kan, tanpa ada sponsor dari orang tua juga ya. Gitu kan. Mandiri lah ya. Iya mandiri lah. Walaupun juga dapat juga waktu itu ya orang tua, tapi ya hanya sebatas jajan-jajan anak SMP lah gitu kan. Tapi dengan gue kerja kayak gitu, ya alhamdulillah lebih dari jajan yang gue dapat dari orang tua gitu kan, dari situ. Tapi duitnya buat diri gue sendiri waktu itu ya, karena waktu SMP kan pemikiran kan masih anak-anak, masih buat diri sendiri lah gitu. Jadi kan, duit lu tuh lu habisin buat apa dulu tuh? Kalau gue dulu lebih ke main game gitu kan. Main game ya. Terbukti guys ya, ini sebenarnya juga dia gamer. Di sini ada joystick. Kalau gue kan mungkin bisa jadi gamer, kalau lu kan gemes. Gemes cute. Kalau gue waktu masih kecil sih nggak main game ya, karena gue bukan anak yang kompetitif sekali lah istilahnya, tapi gue lebih banyak baca buku, baca komik. Kelihatan karena lu, kalau pandangan gue menurut lu, lu pintar apa dulu nih? Pemahaman lu banyak. Pemahaman lu. Gue bersyukur sih kalau orang bilang kayak gitu, tapi menurut gue juga mau belajar terus. Karena hobi gue belajar ya. Segala sesuatu gue pelajari, apapun itu, hal kecil. Tapi kan ini kan bukan lu yang wawancari gue hari ini, gue yang wawancari lu. Sorry. Berarti kalau gue yang ada waktunya nanti, berarti gue yang punya acara. Ya kan, lu yang punya acara kalau misalnya ini. Nah, gini kok, berarti dari kecil lu sudah tahu nih cara nyari duit. Ya, itu mungkin. Apa itu mempengaruhi kehidupan lu selanjutnya? Ya, mempengaruhi itu ya karena senang tadi itu. Kerja tapi dapat duit gitu kan, kayak kita ngelakuin sesuatu nih tapi dapat duit gitu kan. Bisa juga nih buat beli yang kita inginkan juga gitu ya kan, waktu di masa-masa SMP gitu kan. Tapi waktu setelah dari situ gua SMP, habis itu gue SMA kan pindah ke Jakarta. SMA gue di Jakarta, tapi waktu gue masih di Jakarta SMA, gue nggak ada sama sekali tuh hal-hal yang gue lakukan waktu di Padang tuh. Jadi lu anak rumahan lah ya? Bisa dikatakan anak rumahan, tapi pernah juga keluar sekali-sekali gitu ya kan. Ya anak rumahan lah. Pokoknya kalau gue nggak pernah keluar sama sekali. Tinggal di komplek juga kan. Beda halnya waktu di Padang gitu ya kan. Setelah itu baru gue, nah ini menarik juga nih. Setelah gue tamat SMA, gue bingung juga kan, gue mau lanjut kuliah, apa mau kerja juga nih gitu kan. Karena waktu itu kalau untuk keluarga gue sih, dia lebih menyarankan kalau gue itu kuliah. Nah waktu itu gue sempat juga lewat jalur undangan, tapi nggak diterima di universitas negeri yang di Padang sama Jakarta juga yang gue lamar gitu ya kan. Ikut SBMPTN juga nggak lolos juga gitu ya kan. Jadi ya terpikir tamat SMA, bokap gua sama nyokap gua juga nyuruh gua untuk kuliah gitu ya kan, tapi belum daftar nih gitu ya kan. Apakah gua kerja aja? Ada teman gua ngajakin kerja gitu kan, kalau mau kerja. Jadi kerja ini di tempat, kalau di Padang ini namanya nih clubbing. Yang terkenal di Padang gitu. Berarti lu ya, nah tempat dugem ya, dunia gemerlap. Ya,
Jadi gue Sepertinya sutradara kita pernah mengalami itu. mungkin Iya, ya. Tapi dia bukan yang bekerja. Dia pelaku utama. itu susah tuh. Itu susah tuh. Itu susah tuh. Susah punya teman kayak gitu tuh. Jadi itu kerjanya apa tuh di situ? Jadi bartender? Bukan. Apa nih? Nah, penasaran nih. Kerjaannya itu apa? Jadi tukang sapu. Jadi office boy. Office boy. Tapi kan itu bukan office ya. Tapi bukan ini ini nih. Apa? Nyapunya ini bukan nyapu sampah. Lah terus? Nyapu abu rokok. serius. Oh iya ya. Nyapu emang nggak ada asbak dulu di bar? Ada kan, tapi kan orang kan kalau ngerokok kan pasti buang ke bawah, segala macam. Nah itu yang kita sapu gitu. Ya, gue perlu banyak tanya soal ini ya, karena gue nggak pernah masuk ke bar masalahnya. Jadi gue perlu tanya, ya. Tapi kan, begitu. Selain abu rokok, apa aja lagi yang menjadi tantangan waktu bekerja di bar itu? Ya beresin muntah. Orang-orang yang lagi dugem gitu ya kan. Pernah juga kejadian cewek yang muntah. Kok cewek nih? Cewek kan nama Oh iya, yang namanya bar juga ya. Ada bar gitu kan. Ada cewek yang lagi muntah, ya kita yang beresin. Ceweknya yang diberesin. Jadi kalau muntah itu kalau di bar, ini gue dapat pelajaran juga gitu ya kan. Enggak, lu belum jawab nih. Yang diberesin tadi tuh ceweknya atau apa nih? Muntahnya. Muntahnya. Iya, setelah dari muntahnya baru ceweknya yang diberesin. Wah, ngeri. Tapi mengasihkan ya. Muntahnya aja. Oh, berarti itu caranya ya, ada tipsnya ya untuk bukan tips ya, trik ya, trik. Dikasih tahu aja kalau muntah itu kalau bisa bersihnya pakai koran. Kenapa harus pakai koran, Fok? Ya, gua dikasih taunya kayak gitu, kalau pakai koran lebih gimana gitu, kayak cara bersihnya efisien sih menurut gua. Karena kalau pakai pel, itu pasti lengket tuh muntahannya ya. Karena gue juga pernah jadi tukang pel juga, Fok. Tapi gue nggak lama di situ. Nggak nyampe seminggu dan nggak nyampe sebulan juga lah. Gitu. Oh iya, yang penting sudah tahu kerja di bar lah dulu. Dia udah tahu gitu. Di mana sih? Karena gue penasaran juga nih nama daerahnya. Pasti udah tahu. T-box bukan? T-box. Kayaknya gue pernah dengar kayak deja vu gitu. T-box itu tempat bar paling terkenal dan nomor 1 juga di tentunya. Padang. Itu tahun berapa dulu nih? Iya. Soalnya gua jalan-jalan ke T-box kalau siang-siang itu buka siang. Kan gua tamat 2016. Ya mungkin dari 2016 itulah. Oh, berarti gua udah balik ke Nias waktu itu. Udah Nias. Ya gua di Padang itu sekitar tahun 2011 lompat-lompat ya. Bukan lompat-lompat di Padang ya. Tapi tahunnya lompat-lompat 2011 sama 2015 awal sampai sekitar berapa bulan lah gue di Padang lagi setelah gue balik dari kuliah di Jogja. Oh berarti lo sebelumnya di Jogja? Ya, gue satu alumni Jogja dengan sutradara. Nanti ya guys ya, kita akan wawancari sutradara kita juga. Menarik nih. Tapi sebenarnya kalau gue mau ya, Ufuk lah yang wawancarai. Agak susah sedikit. Agak susah untuk bisa membahas soal sutradara ini. Tapi begini, Fok. Ini udah lumayan luar biasa ya obrolan kita ya. Ternyata lu sudah pernah ke titik yang paling rendah bekerja ya. Ya, itu. Ya kita bilang titik terendah karena lu harus bersihin muntahan orang gitu loh. Benar. Ya untung lah bukan di tahun 2015 lu bekerja. Itu mungkin lebih parah lagi mungkin atau gimana? Jangan-jangan ya. Jangan-jangan lu bersihin muntahan siapa waktu itu? Nggak ada orangnya di sini. Nggak ada orangnya di sini. Di Padang ada dia. Udah lama. Begitu ya, Fok ya. Tapi masih ada nggak pekerjaan lain yang sudah lu kerjain selain itu? Ya, habis itu gua berbasis sistem atau berbasis yang sama dengan pekerjaan lu yang di sini. Nah, makanya waktu gua kerja itu kan nggak sempat nggak berapa lama. Gua keluar, habis itu gue lanjut kuliah. Nah lanjut kuliah gitu kan, karena gue udah kemudian bicara sama keluarga lagi gitu kan, lebih baiknya ya kuliah gitu kan. Jadi akhirnya gue ngelamar di universitas swasta yang gue bilang tadi, yang di awal tadi gitu ya kan. Akhirnya diterima pas segala macam. Semester
Tuh gua kuliah. Nah, nggak berapa lama, sebulan 2 bulan atau berapa bulan gitu ya kan, Iya. waktu gua semester 1 teman gua lagi nih, jadi gua emang bener-bener dari teman terus nih untuk referensi. Namanya bisa lu sebutin nggak? Kalau namanya yang Sebutin aja di situ. namanya Yogi. Yogi ikut apa ya, subscribe ya. Nanti bisa di-share. Jangan namu lu apa ndak subscribe pokok Coba lah subscribe. coba subscribe. Jangan lancang lu Yogi, model tuh. namanya Yogi, salam kenal Yogi. Yogi. Dia berjasa ya. Berjasa. Jadi gua dikasih tahu sama dia. Dan kebetulan di tahun gua itu 2017 2017 awal lah gitu kan. Lagi marak-maraknya Gojek. Oh, Jadi lu gua- di jasa ya pada saat itu ya? Iya, jasa. Di bidang jasa. Bidang jasa. Jadi driver Gojek waktu itu gua lamar dan gua nunggu dapat SMS balasan karena gua waktu itu kan lamar kan via apa gitu, gua lupa juga. Via Valen. bukan. Itu beda, itu penyanyi. Oh, beda penyanyi ya. Ya. Via apa ya? Via Email. via email, bukan via SMS atau apa gitu, gue lupa waktu itu. Habis itu seminggu gue nunggu SMS kan, seminggu gue nunggu SMS, baru gue diterima. Gue ke sono itu harus jam 5 atau jam 4 pagi subuh. Lu datang jam berapa pas? Waktu itu gue datang jam 5:30 karena emang bener-bener lagi marak-maraknya banyak saingan lah ya Gojek. Jadi banyak yang ngelamar, jadi bener-bener penerimaan banget. Jadi gue kebagian lah waktu itu kan. Akhirnya gue datang pagi-pagi sama teman gue ini, duduk di depan kantor apa segala macam, daftar, cuman ngasih syarat-syarat hanya doang. Habis itu gue diterima di aplikasi juga, langsung ada foto gue, ada apa segala macam. Terus gue tanya kan, ini udah bisa kerja apa gimana kak gitu kan? Udah bisa mas, langsung. Lah gini banget, kayak gampang banget ya ini kayak gampang banget gitu ya kan, karena emang lagi marak-maraknya dan emang butuh driver juga waktu itu kan. Tapi lu sadar nggak kalau ada tantangan pada saat itu? Awalnya gue belum sadar sih. Tantangan gimana dulu nih? Tantangan di pekerjaan. Yang gue tanyain ke lu ini tentang bagaimana lu menghadapi tantangan lu dalam pekerjaan lu. Iya, nah pertama tantangan gue itu karena kan kita harus ketemu sama orang gitu ya kan. Jemputnya dia juga gitu, karena waktu itu kan layanannya banyak, ada yang GoRide, ada yang GoFood, ada yang GoShop gitu kan. Jadi orderan pertama gue itu, gue masih inget tuh jemput ke rumahnya si cewek ini nih, gue masih inget nih cewek nih, orderan pertama gue cewek nih, jemput ke rumah dia buat antar kemana, ke ATM doang. Bayarannya gue masih inget tuh 5.000. Dia minta anterin balik, dibayar lagi 5.000, jadi gue waktu itu dapat 10.000. Masih ingat nggak namanya? Namanya gue nggak ingat. Mungkin via tadi itu. Nah, ini kan tanpa lu sadari nih. Kita sudah datangkan bintang tamu. Via Jaya Silalai. Oke, luar biasa ya lu ya. Tapi lu selama bekerja gitu, lu dapat hasil nggak dari pekerjaan lu itu? Dapat hasilnya itu dari tarikan yang tadi itu. Iya, maksud gua secara umumnya nih ya, kalau misalnya lu kalkulasikan dari lu pertama kerja sampai di akhir, lu bisa ngumpulin banyak nggak dari hasil Kalau kerjaan lu untuk itu? awal-awalnya mungkin kurang berpenghasilan ya, karena kan masih belum mengenali sistem-sistem yang ada. Terus yang kedua, gua juga fokus kuliah juga kan, karena kan waktu itu kan baru awal-awal gua kuliah juga. Kuliah sambil kerja ya? Sambil kerja, waktu itu semester 1, jadi gua ini apa ya namanya ya, proses gua untuk mengenali sistem ini atau bisa mengetahui semuanya lah gitu kan, itu dari sampai semester 2. Sampai semester 2. Sampai semester 2. Lumayan ada proses ya? Ada proses gitu. Tapi setelah itu, setelah lu tahu sistem dan lain sebagainya, lu akhirnya bisa dapat. Ada nggak bermanfaat nggak dalam kuliah lu ketika lu kerja dengan di perusahaan tersebut? Sangat bermanfaatnya itu ya gue dapat hasilnya, ada hasilnya gitu. Dari situ ya. Jadi, bantu ya. Ada hasilnya buat diri gue sendiri. Kalau ada lebihnya mungkin ya buat kasih orang tua. Oke. Setelah itu barulah lu singkat cerita
lu lulus kuliah dan lu masuk ke dunia kerja yang saat ini lu jalani ya. Ya. Dan di sini juga lu sudah mengikuti juga sistem dari yang dulu ya. Hmm. Lu harus tahu sistemnya nih. Sistem. Jadi waktu semester 1 sampai semester 2 mungkin gua belum paham untuk sistemnya kan. Semester 3 gua kuliah sambil Gojek pun gua mungkin untuk fullnya ya mungkin ada 5 tahun mungkin Gojek. Udah lama juga ya? Iya. 5 tahun tuh. Berarti abang-abangan Gojek lalu ya kalau bisa dibilang 18, ya sekarang ya. 19, 20, 21, 22. Iya benar, kan gua dua-duanya kan. Apa tanggapan lu tentang demo ojek online kali ini? Kalau untuk demo ojek online ya karena gue sekarang kan kurang lebih mengikuti ya. Iya. Tapi menurut lu bagaimana? Kalau menurut gue ya kalau lu di posisinya mereka sekarang. Ini kemarin tentang apa dulu nih? Gue nggak tahu, makanya gue tanya. Makanya kan gue masalahnya gue nggak ngikutin juga. Oh, gitu lu nggak kan. ngikutin. Tapi kalau untuk masalah demo sih, gue rasa sih lebih yang internal aja ya. Oh, gue lebih kurang gue kalau untuk yang kayak rame-rame gitu. Walaupun kita untuk menyuarakan suatu hak gitu ya kan. Kalau bisa sih yang internalnya aja ya. Karena kalau kayak rame-rame, gue juga sekilas juga gitu ya kan. Ada beberapa yang banyak kerugian juga lah. Bukan dari sisi Gojeknya nih, yang dia demo ini gitu ya kan. Ya kemarin demonya di mana gitu kan. Kayak ada sempat mengalami kerugian lah. Jadi ya sangat disayangkan aja lah gitu. Kalau untuk kalau yang didapat hal negatif aja gitu ya kan. Iya. Gitu. Tapi lu pernah nggak merasa hidup lu itu jenuh atau bosan dengan kegiatan-kegiatan lu di pekerjaan? Karena itu yang sering kita hadapi kan. Setiap hari depan komputer, berangkat jam segini, pulang jam segini, besoknya lagi begitu. Lu ada nggak rasa bosan atau rasa jenuh? Terus kalau misalnya lu ada rasa bosan atau jenuh, bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk rasa bosan dan rasa jenuh, kalau bagi pribadi gue ya, gue kurang sih kalau untuk rasa bosan dan jenuh. Lu sangat menikmati. Tapi kalau untuk gue sangat menikmati lah kegiatan-kegiatan yang gue lakukan. Walaupun gue lagi kosong pun, gue tetap menikmati dengan cara musik ya. Jadi yang menaikkan euforia gue, mood gue gitu kan musik. Lu suka musik apa sih, Fu? Kalau gue untuk musik ya, yang jujur. Genrenya nih. Yang jujur. Iya maksudnya. Iya. Gue ya pop gue suka. Sama yang jujur. Remix. Ya remix pop juga gitu kan. Ya. Kan bisa juga pop dijadikan remix. Pop jadi remix bisa ya. Bisa. Oh iya. Gitu. Itu yang buat lu semangat. Ya pantas lu semakin semangat ya. Sedalam menjalani hari lu selalu semangat karena musik, latar musik lu tuh musik yang semangat juga. Iya, semangat juga. Jadi itu bukan karena T-Box tadi kan? Bukan. Oh, bukan mungkin ya. Bisa jadi juga mungkin itu awal dari memulai suka musik remix ya. Remix itu mungkin. Begitu. Dengerin itu ya kan. Iya, oke. Kita sudah sampai di penghujung ini kok. Coba kasih sepatah dua patah kata bagi penonton kita yang ada di Bisa Antar Kata ini. Bagaimana kita bisa semakin terus bertahan di tengah susahnya pekerjaan di Jakarta, bahkan di Indonesia keseluruhannya ya, secara umum, dan bagaimana kita bisa mengatasi ketika sudah bekerja, kita bisa konsisten dalam pekerjaan kita. Kalau yang pertama ya, harus diniatkan dari dalam hati sih. Niat. Jadi niat kita ini tahu nih tujuan kita apa gitu kan. Yang penting niat aja dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu pekerjaan ataupun kegiatan yang lain, kalau nggak ada niat dari hati, ya nggak bakalan selesai juga kerjanya yang tadi gitu ya kan. Yang pertama niat gitu kan. Kedua ya berdoa gitu ya kan. Sebelum memulai pekerjaan, berdoa ini ya sangat penting gitu ya kan. Lu agamanya apa? Alhamdulillah Islam. Coba kasih doa yang lu biasa pakai untuk teman-teman kita yang muslim. Kalau untuk doa gue lebih ya yang dasarnya ya. Misalnya ya kayak Al-Fatihah aja Al-Fatihah gitu kan. Tapi mungkin diselipkan pakai bahasa Indonesia. Oh, lu selipkan dengan bahasa Indonesia. Misalnya kayak Al-Fatihah, habis itu ya Allah lancarkanlah pekerjaanku hari ini. Semoga bisa dapat hasil yang sesuai dengan yang diinginkan gitu kan. Tapi kalau misalkan belum dapat, ya mungkin besok masih ada rezeki lagi nih. Jadi lu nggak memaksa ya? Nggak memaksa gitu. Tapi kan itu karena ridhonya ya? Gitu. Masya Allah, luar biasa.
Dan Ketiga, terutama Ah. ya keluarga lah. Karena gue keluarga. kadang Mhm. sebelum berangkat kerja, Hmm. kadang video call juga sama keluarga gitu. Emang Iya, benar-benar sangat penting Itu gitu kan. menguatkan ya. Menguatkan juga Hmm. dari doa-doa yang kita lakukan tadi itu sama pekerjaan yang kita lakukan tadi itu. Gue kalau misalnya menanggapi soal video call keluarga, gue agak takut sih. Nggak takut. Soalnya ada kalimat nanti kapan menikah. Kapan menikah? Kapan menikah? Itu jawaban terberat Berarti ya. abang Ya masih belum mau masih menikah. belum Belum mau menikah. belum mau menikah. Aduh. Masih berat. Biar kurang dulu beratnya inilah. Tapi Dimulai abang dari- seharusnya kan udah pantas untuk menikah. Seharusnya. Tapi bagaimana lah. Ladies. And gentlemen. Ladies. No, gentlemen. No. Bahaya kalau Ladies gentlemen. doang ya. Ladies saja. Jangan lady boy juga. Yang penting ladies. Ladies. Ah, itu ya. Ladies tapi ya ada batasan juga lah. Ya. Iya. Jangan juga ladies yang ya udah. Ketiga. Tadi pertama niat, doa beserta keluarga. Yang ketiga. Yang ketiga ini nih. Hmm. Ini gue nggak tahu nih kata-kata ini Mhm. dapat dari mana gitu Oke, ya kan. oke. Tapi kalau yang gua dengar ya Iya, dari sang gladiator sang gladiator. Vicky Prasetyo. Gokil. Karena gua juga jadi sebenarnya bukan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Ya, itu oke. Gitu. Gua setuju. Walaupun pandangan orang terhadap sang Iya, gladiator ini Eh, atau Vicky Prasetyo agak ini kurang, tapi agak kurang ya, gitu kan. Tapi lihat apa yang dia sampaikan. apa yang disampaikan yang bermanfaat lah yang ya. bermanfaat, Hmm. yang positif juga, yang bisa kita terapkan juga. Apa itu? Kalau kita melakukan sesuatu, Ya, kita harus berani mencoba. mencoba. Kenapa harus mencoba? Karena kita kalau mencoba, kita akan menemukan dua hasil jawaban. Apa itu? Apakah kita berhasil atau gagal. Mhm. Tapi kalau misalkan kita tidak mencoba, Kita tidak tahu. kita tidak tahu. Jawabannya cuma satu. Apa? Ya gagal tadi. Oh, itu. gagal, cuma gagal doang. Iya, gagal. Oh iya, iya benar. Berarti ada peluang di antara Ada mencoba. peluang dari mencoba itu. Oke. Makanya luar segala biasa. sesuatu yang kita lakukan ini ya Mhm. harus dicoba gitu. Begitu ya. Oke. Guys, kita sudah sampai di penghujung acara ya di malam ini ya. Malam ini. Luar biasa nih obrolan kita malam ini dan gue sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh sahabat gue Ufuk ini, dimana kalau misalnya kita dalam bekerja kita harus punya niat, karena kalau kita tidak ada niat itu juga bisa membenturkan pekerjaan kita dengan apa yang kita lakukan. Benar. Kemudian berdoa, karena bagaimanapun juga lu mau bekerja kalau tidak ada dari atas. Iya. Karena kan Lu kita tidak juga akan- punya keyakinan walaupun Ya, keyakinan yang berbeda, tapi kan kita juga yang penting kita punya yang kita percaya. ya Itulah betul. yang membuat harapan Harapan. dalam diri kita. Dan orang tua jangan lupa, dan kemudian harus mencoba. mencoba gitu. If you never try, you don't know what happen next. Nah, It's itu. right. Oke, sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Bye guys. Bye, semoga sangat bermanfaat lah. So- Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat guys.